warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini adalah video pembelajaran fisika materi gerak harmonik sederhana bagian kedua bersama saya Adriani. Dari video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu getaran harmonik, mendefinisikan hukum Hooke, mengetahui perbedaan simpangan dan amplitudo, mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana, dan melakukan percobaan sederhana tentang pegas. Jika kamu belum menonton videonya, cek link di deskripsi di bawah ya. Nah, dari pembelajaran kali ini, kamu akan bisa 1. Menjelaskan getaran pada pegas. Yang kedua, menjelaskan getaran pada bandul. Dan yang ketiga, melakukan eksperimen tentang bandul. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu perbedaan antara simpangan dan amplitudo. Kita telah mengetahui bahwa waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali gerak harmonik atau satu kali getaran itulah yang disebut dengan periode atau T. Sedangkan untuk frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu atau dalam matematis biasa ditulis F sama dengan 1/T. Mari kita lihat persamaan periode pada pegas dan bandul. Yang pertama, pada pegas. Berdasarkan pelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sigma F sama dengan M dikali A, sedangkan percepatan sentripetal pada gerak melingkar A sama dengan omega kuadrat X dan gaya pemulih F sama dengan K dikali X. Maka sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F diganti dengan K dikali X sama dengan M dikali omega kuadrat X. X-nya kita coret, kemudian menjadi K sama dengan M dikali omega kuadrat. Kita telah mengetahui bahwa omega sama dengan 2pi/T, menjadi K sama dengan M dikali 2pi/T pangkat 2. K sama dengan M dikali 4pi/2/T kuadrat. Kita pindahkan T-nya menjadi T kuadrat sama dengan M dikali 4pi/2/K, menjadi T sama dengan akar 4mpi/2/K. Kemudian menjadi T sama dengan akar 4 dikali akar pi/2 dikali akar M/K. Sehingga hasilnya kita memperoleh bahwa T sama dengan 2pi akar M/K. Untuk frekuensi, kita mengetahui bahwa F sama dengan 1/T. Kemudian T-nya kita ganti dengan 2pi akar M/K. Sehingga menjadi F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Untuk T pada bandul, F sama dengan M dikali A, di mana F sama dengan M dikali G sama dengan M dikali omega kuadrat L. Omega kuadrat sama dengan G per L, di mana kita ketahui bahwa omega sama dengan 2πf atau 2pi/T. Menjadi omega kuadrat sama dengan 2pi/T pangkat 2 sama dengan 4pi/2/T². Sehingga persamaannya menjadi 4pi/2/T² sama dengan G per L. Kita kali silang menjadi 4pi/2 dikali L sama dengan G dikali T². Sehingga T², menjadi 4pi/2L per G. T sama dengan akar 4pi/2 per G. Menjadi akar 4 dikali akar pi/2 dikali akar L per G. Sehingga T menjadi 2pi akar L per G. Untuk frekuensi, kita mengetahui bahwa F sama dengan 1/T. Sehingga T-nya kita ganti menjadi 1/2pi akar L per G sama dengan 1/2pi akar G per L. Nah, sekarang kita akan melakukan investigasi pada bandul. Mari kita saksikan bersama.
ayunan B terlihat bergerak lebih cepat. Kenapa ya? Kita ketahui bahwa berat badan si anak sama. Jadi, kira-kira apa yang menyebabkan ayunan B bergerak lebih cepat? Bagaimana ayunan A berbeda dengan ayunan B? Ya, tepat sekali. Panjang ayunannya yang berbeda. Mungkin ayunan B bergerak lebih cepat karena lebih pendek dibandingkan ayunan A. Tapi, bagaimana kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar? Dari pengamatan, kita menyimpulkan bahwa panjang ayunannya mempengaruhi kecepatan ayunan. Nah, kita bisa melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Kita ingin mengetahui jika panjang ayunan mempengaruhi seberapa cepat ayunan bergerak. Kita bisa menggunakan bandul sederhana untuk merepresentasikan ayunan tersebut. Ketika panjang tali dari bandul lebih panjang, maka periode ayunan bandul bertambah. Nah, seperti pada percobaan pegas yang telah kita praktikkan pada video sebelumnya, mari kita identifikasi variabel apa saja yang kita butuhkan. Untuk menjawabnya, kita bisa memunculkan pertanyaan sederhana seperti apa yang akan kita ubah, yaitu panjang tali. Selanjutnya, apa yang akan kita ukur, yaitu waktu untuk 10 ayunan. Apa yang akan tetap sama, yaitu massa dari pendulum dan amplitudo dari ayunan bandul. Untuk menjawab hipotesis kita dan berdasarkan identifikasi variabel, kita bisa mengatur alatnya seperti pada gambar. Nah, sebelum kita mulai percobaannya, kita perlu mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kesalahan kita saat melakukan pengukuran. Kira-kira apa hal yang bisa saja menjadi error pada percobaan ini? Nah, kesalahan yang mungkin adalah cara kita mengukur periode dari ayunan bandul, dan ini bisa kita kurangi dengan 1. Membiarkan bandul berayun atau berosilasi beberapa kali sebelum memulai stopwatch. Yang kedua, meluangkan waktu untuk lebih dari 1 ayunan. Yang ketiga, lakukan pengukuran berulang. Yang keempat, menggunakan sudut ayunan yang kecil. Dan yang kelima, mempertahankan ayunan dalam satu bidang. Adapun prosedurnya yaitu pertama, kita menggunakan tali yang berukuran 50 cm. Kemudian, menarik pendulum ke samping dan dibiarkan mengayun bebas. Yang ketiga, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali ayunan. Dan yang keempat, mengulangi percobaan dengan tali yang berbeda, yaitu 45 cm, 40 cm, 35 cm, dan 30 cm. Nah, sekarang bagaimana cara kita menulis datanya? Kita bisa menulis data yang kita peroleh melalui sebuah tabel seperti ini. Bagaimana kita menyajikan datanya? Kita bisa menyajikan datanya melalui sebuah grafik seperti ini. Nah, mari kita lakukan percobaannya. Berdasarkan grafik, apa yang bisa kamu katakan tentang hubungan antara periode ayunan bandul dengan panjang tali bandul? Berdasarkan grafik, menunjukkan bahwa periode ayunan bandul bertambah dengan panjang tali dari bandul. Apakah ini sesuai dengan hipotesis awal kita? Sekarang, mari kita tuliskan laporan hasil percobaan kita. Pertama, kita menuliskan tujuan dari percobaan kita, yakni untuk mengetahui hubungan antara panjang tali bandul dengan periode ayunan bandul. Hipotesis: ketika panjang tali bertambah, maka waktu yang dibutuhkan untuk bandul berayun juga bertambah. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan, yakni statif, penggaris, tali, bandul, dan stopwatch. Sekarang, bagaimana kita melakukan percobaannya? Prosedur: pertama,
kita menggunakan tali yang berukuran 50 cm. Yang kedua, menarik pendulum ke samping dan dibiarkan mengayun bebas. Yang ketiga, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali ayunan. Yang keempat, mengulangi percobaan dengan tali yang berbeda, yaitu 45 cm, 40 cm, 35 cm, dan 30 cm. Yang kelima, menulis data pada tabel. Dan yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana cara kita menulis data? Bagaimana cara kita menyajikan data? Bagaimana cara kita mengurangi kesalahan? Yang pertama, membiarkan bandul berayun atau berosilasi beberapa kali sebelum memulai stopwatch. Yang kedua, meluangkan waktu untuk lebih dari 1 ayunan. Yang ketiga, lakukan pengukuran berulang. Yang keempat, menggunakan sudut ayunan yang kecil. Dan yang kelima, mempertahankan ayunan dalam satu bidang. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, waktu yang dibutuhkan bandul untuk 10 kali ayunan bertambah dengan panjang tali bandul. Yang kedua, oleh karena itu, periode ayunan bandul bertambah seiring dengan panjang tali bandul. Yang ketiga, hipotesis diterima. Nah, sekarang coba kalian lakukan percobaan bandul sederhana di rumah masing-masing dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana pula. Jangan lupa isi di lembar kerjamu ya, hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa.